umurud dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ibu kepala sekolah yang kami hormati serta dewan guru yang sama-sama kami banggakan. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita, yaitu diseminasi budaya positif SD Negeri 4 Kore Senin 10 Juni tahun 2024 oleh guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bima. Kemudian salam dan salawat marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mengarahkan kita dan menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti yang kita nikmati pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun rangkaian acara yang akan kita ikuti pada pagi hari ini yaitu acara pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan Kepala Sekolah SDN 4 Kore, kemudian yang kelima acara inti, dan keenam penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita masuki acara ketiga yaitu doa. Kami mohon kesediaan Bapak Aris Junaidi, Sarjana Pendidikan, untuk memimpin doa. Mohon izin Pak Ibu Guru Sekolah. Pertama-tama marilah kita membaca umul kitab. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, terutama kepada guru penggerak yaitu Pak Arif Rahman SPDGR dan Ibu Laili SPDI, semoga mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iya. Amin amin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfirli wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal hasyirin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati dajjal. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najatna minal wa'il hisab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikianlah acara doa kepada Bapak Aris Junaidi, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 4 Kore, yaitu Ibu Siti Atika Sarjana Pendidikan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, calon guru penggerak yang saya hormati, beserta Ibu Bapak guru yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di dalam ruangan ini dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata tentang budaya positif guru penggerak angkatan 10 SDN 4 Kore. Salam dan salawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi petunjuk bagi kita semua, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita semua amal kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk kali ini guru calon penggerak angkatan 10 akan bersama kita melaksanakan pemenuhan tugas aksi nyatanya dengan harapan kepada Bapak Ibu guru, tolong diikuti acaranya ini dengan sebaik-baiknya. Semua ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan nanti dari kedua guru penggerak kita ini, kita akan terapkan dalam kehidupan kita, ataupun kita akan menerapkan di sekolah kita ini. Dan jangan hanya kedua guru penggerak ini yang menjadi guru penggerak yang ada di sekolah kita ini. Pesan Ibu, silakan, mohon harus ada calon guru penggerak yang berikutnya yang mengikuti jejak kedua guru penggerak di sekolah ini. Itu saja harapan yang Ibu sampaikan untuk pengantar kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, demikianlah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita yang luar biasa, memberikan dukungan dan semangat kepada kita semua agar nantinya kita dapat berkembang untuk menjadi guru yang lebih berkompeten ke depannya. Kepada Ibu kami haturkan terima kasih. Selanjutnya marilah kita mengikuti kegiatan inti, yaitu pemaparan desiminasi budaya positif yang dalam hal ini akan disampaikan oleh, di sini saya sendiri,
dan Pak Arif Rahman. Nanti untuk pembahasan ini ada 6 sub materi yang kita bahas. Jadi kita bagi dua untuk materinya. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Arif Rahman dan nanti yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama mengikutinya. Kami berharap agar apa yang kami sampaikan di sini nantinya bisa mengimbas kepada teman-teman semua. Kepada Bapak Arif Rahman kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mencoba mempresentasikan atau memaparkan hasil dua submodul. Sekarang kita semua sudah masuk di submodul 2.1. Nah, sekarang ini adalah modul terakhir dari modul pertama 1.4. Jadi ini sebagai aksi nyata kami terkait yang judulnya adalah budaya positif, terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah saat ini kami akan mencoba memaparkan dari 6 poin itu kita akan bagi 3. 1, 2, 3 saya, dan nanti 4, 5, dan 6 nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Nur Laili. Sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan banyak dukungan dan percaya kepada kami berdua calon guru penggerak ini dalam pembelajarannya, dalam seminar-seminar yang kami lakukan selama ini. Dan tak lupa pula saya juga malu kepada teman-teman sejawat kami di SDN 4 Kore ini sangat baik sekali dalam membantu kami dalam mensukseskan program guru penggerak. Nah, sekarang untuk lebih mempersingkat waktu lagi, saya akan mencoba mempresentasikan tentang bagaimana sih diseminasi budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu guru hebat SDN 4 Kore, pada kesempatan ini diseminasi budaya positif akan sedikit kita kenal bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan di sekolah itu sendiri. Nah, pada saat ini sebelum kita masuk di materi, ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan kita bahas secara bersama. Di sini ada 4. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, di sini saya akan melihat apakah bapak atau ibu ini setuju tidak. Coba yang pertama. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana? Tidak. Kalau kita memberikan hukuman, apakah siswa itu disiplin tidak? Tidak. Oke, setuju tidak? Tidak. Oke. Tapi yang pertama ada setuju? Jadi yang pertama ini setuju tidak? Ini tidak setuju ya? Oke. Saya kasih tanda dulu. Ini tidak setuju. Oke. Kita lihat yang kedua. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana? Kalau kita memberikan hadiah, apakah prestasi juga meningkat? Tidak ya? Berarti ini juga tidak setuju. Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju tidak? Ya, berarti ini setuju. Oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke. Jadi ada 4 pertanyaan pemantik di sini. Yang pertama itu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Nah, sebagai terapan kita di sekolah itu, terkadang kita memberikan sebuah hukuman. Hukuman bukan saja dari fisik apa memukul, dari perkataan juga itu sebuah hukuman. Tapi biasanya dengan pemberian hukuman ini dapat menjatuhkan mental siswa. Biasanya, ya, terkadang yang nakal akan tambah nakal. Ya, terkadang kenakalannya itu bisa dia ingin supaya dia itu diperhatikan, tapi nyatanya itu adalah suatu budaya negatif yang dia kembangkan sendiri. Betul tidak? Oke. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Nah,
pemberian hadiah ini seperti apa pemberian hadiah itu? Apakah kita tahu bagaimana prestasinya? Apakah kita sembarang memberikan hadiah? Tidak kan? Pemberian hadiah itu ketika mungkin pada saat pembagian rapor itu sebagai penguatan dia supaya nanti lebih akan dan tidak baik. Jadi pemberian itu kita harus lebih tidak menunjukkan seperti itu. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Jadi ketika ada siswa bermasalah, jelas kita memberikan sebuah solusi, bukan caci dan maki. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Betul? Karena dari sebuah posisi kontrol nanti yang kita kanan nanti ada beberapa item yang akan kita pelajari sana. Nanti ada salah satunya adalah kita guru sebagai teman. Nah, nanti itu lebih lanjut nanti kita akan masuk di sana. Nah, selanjutnya, oke, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif ini sangat luas sekali. Ya, ketika nanti di sekolahnya ini ada yang namanya mewujudkan peserta didik yang amal, yang religius contohnya. Nah, di situ pastinya ada kan keyakinannya. Bagaimana sih keyakinan universal pada religius yang kita iming-iming kepada peserta didik. Di situ berarti di situ ada keyakinan yang harus kita tanamkan. Berarti itu ikhlas, apalagi jujur dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Konsep inti yang saat ini akan kita pelajari: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol seorang guru, segitiga restitusi. Nah, dari pertama kedua ketiga ini insya Allah saya akan bahas. Saya akan coba memberikan sebuah bagaimana sih maksud dari 3 poin itu. Nanti poin keempat, 5, 6 nanti akan dipaparkan oleh Ibu Nurlaida SPD. Nah, coba kita lihat di sini sebelum kita masuk di pembelajaran. Saya coba ingin memberikan sebuah keyakinan. Sama lihat ini, saya ingin melihat bagaimana sih keyakinan dari hati atau perasaan atau pemikiran dari Bapak Ibu itu sendiri. Coba kita lihat di atas. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Coba lakukan. Anda adalah A. Coba dari sini A, B. Pak Aris sama Pak Lu biar tak baku pegang. Saya sama ini. Iya, sama kan ini. Ini Ibu Eti sama Ibu Jubaida. Marfu'ah. Ibu Linda sama Ibu Siti Raya ini. Ibu sama saya. Oke, kalau gitu yang mau jadi A siapa? Saya jadi A. A Ibu Eti. Ini A. Ya, nanti saya yang bukan. Coba kita lihat. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu hal yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, yang B itu adalah rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Dari di sini saya ingin melihat si A bagaimana sih keyakinannya. Apakah dia itu kuat keyakinannya? Nanti kita coba akan lihat bagaimana terapannya di sekolah itu sendiri. Atau ibu yang pegang? Saya ibu yang buka ya. Kita coba mana yang A? Coba yang A. Apa? Tunggu apa? Coba dikapal dulu. Oke. Kalau saya sudah kalau saya bilang siap langsung ya. Oke. Coba tangannya Ibu Linda. Kuat nggak? Oke, jelas kuat ya. Jelas. Kita harus mempertahankan
keyakinan kita. Oke, siap? 1, 2, 3. Nah, silakan buka. Ayo, buat dan tujuh. Ayo. Oke, sudah. Bagaimana? Ada nggak yang sudah terbuka? Ada. Ada. Berarti? Oke, berarti alhamdulillah tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berarti rata-rata guru di SDN 4 Korea ini keyakinan kuat. Contoh dalam kelas. Di sini kan ada di sini marahi, menggoda, merayu dan lain sebagainya. Contoh itu kualitas. Pak Adip, iya Pak. Jesse jadi kayak kami anak kami. Contoh ya. Pak Adip, ya ada cewek cantik tuh asik. Loh, kenapa harus ada cewek? Saya kan sudah istri. Dia kan merayu. Wah, pada diri kita begitu kuat tanpa walaupun dirayu, dibujuk dan diberikan sebuah hadiah, maka kita lihat bagaimana keyakinan kita di dalam diri kita itu. Jadi harapan di sini, kalau kita sudah yakin pada suatu benda atau suatu hal apapun, tadi tolong dipertahankan. Jangan sampai tergoda dengan rayuan gombal, ya. Ya benar ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus responnya. Yang di atas adalah bisa baca? Ya, bisa. Saya nggak bisa. Realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol di sini kebutuhan kita berbeda. Oke. Jadi yang sama kebutuhan di sini cuma HP. Jelas kita sama kebutuhannya. Kita memegang HP. Tapi nyatanya dengan pegangan HP ini kebutuhan kita jelas berbeda. Ada yang buat online, ada yang buat online barang, ada yang untuk jualan, ada yang cuma scroll atas, scroll bawah TikTok, Facebook. Jadi berbeda kebutuhannya. Jadi contohnya itu seperti kita memegang HP. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi di kontrol tidak semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Contoh, Ibu Linda ini sangat cantik, tapi saya bilang cantik, tapi Pak Wahyu itu bilang biasa saja. Nah, seperti itu. Jadi apa yang kita lihat itu belum tentu sama apa yang tidak cuma orang lain. Itu cuma apa namanya itu? Cuma gambaran ada saja ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi di kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi kita harus coba memahami, jangan memaksakan kehendak. Itu memang bagus, itu baju itu bagus loh. Kenapa kamu tidak? Itu kan dia memaksa. Lah sedangkan saya tidak menginginkannya. Jadi apa yang kita suka belum tentu si B ini orang lain, jangan paksakan. Kayak yang ketiga, yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi ini semua perilaku memiliki tujuan. Nah, contoh, ada yang menculik ayam di kampung. Nah, dari menculik, contoh dia kan melakukan kesalahan, atau mungkin dia lapar, dan ada tujuannya sehingga dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, itu sebagai contohnya. Terus orang lain mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi siapa yang mengontrol diri, pada kontrol diri ini yang bisa mengontrol bukan orang lain. Jadi kalau kita dikontrol sama orang lain, lah bagaimana kehidupannya? Ya, jadi semua apa yang kita lakukan pilihan baru. Saya ingin memilihkan di bunga sana, saya ingin memiliki sebuah gambar buku. Nah, tapi saya lihat, ada perempuan di sini. Berarti di sana harus nuansanya perempuan juga. Begitu ya? Nah, ya. Berarti kan senada ada perempuan. Saya di sini mau kasih motor, kalian nyambung. Jadi ada yang perempuan, berarti saya kasih berarti saya kasih bunga. Sudah sesuai di sana. Yang terakhir, model atau kalah.
teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Nah, iya, kalau di sebelah jelas kita ada kalah dan menang. Tapi di kontrolnya dia ingin selalu menang. Nah, tidak ada yang menang sebenarnya. Jadi semua kayak ini, kayak kehidupan. Tidak mungkin kita di atas terus, ya kan? Roda di atas, di bawah, di atas dan milir otak. Ya, di atas dan di bawah. Jadi di sini adalah model berpikirnya menang-menang. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorogan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini ada terlihat bahwa disiplin positif di sini merupakan salah satu penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Di sini kepada peserta didik harapannya adalah memberikan sumbangan atau penghargaan. Nah, di sini kita harus hindar supaya nanti kita bisa disogok, ya. Kita bisa disogok, diberikan sebuah imbalan. Sebelum kita memberikan dulu tanya, ini apa? Ya, ini untuk apa? Jadi kalau sekarang mungkin kita, jadi jangan sampai nanti di luar sana, Pak, ini Pak ada ayam, nilai anak saya seperti ini Pak ada ini, tolong kasih tinggi nilai anak saya. Ya, jadi harapan itu jangan sampai kita tergoda. Menghargai diri menjadikan orang yang mereka inginkannya. Jelas, kita sebagai pendidik harus menghargai profesi kita sebagai guru. Jangan sampai nanti profesi kita tercemar dengan hal-hal yang sudah yang tidak kita inginkan, seperti kita mudah dibayar, kita mudah disogok. Jadi nanti ataupun orang-orang nanti nilai mau bisa dibayar, kan seperti itu. Ya, kita lanjut. Nanti kita lebih lanjutnya di hukuman konsekuensi dari spesial di materi ibu. Oke, sudah. Sampai di situ saja. Nah, di sini ada beberapa sudah sampai di materi saya. Dan selanjutnya nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Ibu Nurul di sini. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan sebuah ice breaking sedikit biar lebih fresh. Oke, jadi tolong dibantu, silakan berdiri. Ibu ini mau berdiri? Jelas, ini olahraga ya berarti. Dari Bapak Ibu guru sendiri. Referensinya adalah kita memberikan sebuah pertanyaan, nanti ibu bapak guru yang akan menjawab simpel mungkin. Nanti ada sebuah refleksi sedikit dari kami. Ya, saya kembalikan terima kasih atas
waktunya. Saya akan kembalikan ke moderator. Yang saya cintai, hari ini saya akan mengisi materi selanjutnya, yaitu tentang ya. Disampaikan oleh Bapak Arif Rahman tadi ialah saya akan memaparkan atau menyampaikan materi tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu guru, posisi apa yang selama ini telah Bapak Ibu ambil dalam kehidupan sehari-hari? Ibu Nining boleh diberikan masukan. Selama ini Ibu Nining pilih posisi yang mana? Posisi sebagai teman. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu guru, kita sebagai guru memiliki beberapa posisi kontrol dalam penyelesaian masalah anak-anak. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Untuk posisi penghukum ini, marilah kita sama-sama menonton video yang telah kami siapkan di sini. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, Bapak Ibu guru sudah melihat videonya tadi? Sudah melihat videonya tadi? Sudah. Jadi dari video tadi, apakah kita pernah melakukan hal-hal itu terhadap anak siswa kita? Jujur saja Bapak Ibu. Apakah pernah? Pernah? Ya, mulai sekarang kita rubah semua itu. Tidak ada lagi yang namanya hukuman fisik maupun verbal terhadap anak-anak didik kita. Apapun yang mereka lakukan, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jadi hindari apapun yang namanya hukuman. Selanjutnya kita masuk ke video yang selanjutnya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Jadi Bapak Ibu Guru, dari video tadi itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Jadi di sini anak-anak merasa bersalah dari apa yang telah mereka lakukan. Dibuktikan di situ dari kata-kata ibu gurunya tadi, kamu ini apa sih itu? Tek dulu. Kali tadi ibunya itu merasa bersalah gara-gara perbuatan anak itu. Saya ditegur oleh kepala sekolah. Kamu tidak kasihan apa sama ibu guru? Dari ucapan ibu gurunya itu menandakan bahwa dia itu merasa bersalah. Selanjutnya kita masuki slide yang berikutnya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, Bapak Ibu sudah lihat video yang ketiga, yaitu yang memposisikan sebagai teman. Jadi di situ terlihat bahwa anak-anak itu merasa nanti tidak ada rasa takutnya lagi sama ibu guru, menganggap gurunya itu sebagai teman. Jadi hal ini ada dampak baik dan ada dampak buruk yang akan dirasakan oleh anak-anak. Dampak baiknya apa? Anak-anak akan merasa guru saya menyenangi saya, guru saya senang sama saya. Dan dampak buruknya adalah ia akan merasa gurunya satu-satu itu saja yang ia akan hargai. Nanti guru-guru yang lain tidak akan dianggap oleh anak tersebut. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya. Selanjutnya, Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. iya. Jadi Bapak Ibu itu adalah posisi sebagai pemantau. Jadi memantau apa yang telah dilaksanakan oleh anak-anak, kemudian memberikan sedikit solusi untuk anak-anak. Selanjutnya yang terakhir, slide-nya sebagai posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itu yang terakhir sebaik-baiknya ialah menjadi manajer. Manajer itu ialah orang tua sudah cukup buat dia. Padahal tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, membuat siswa tidak mandiri. Hal ini dia akan bergantung kepada orang lain, tidak mandiri dia. Apa-apa diurusin, apa-apa dilakukan oleh orang lain. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Yaitu yang keempat, memantau. Biasanya yaitu ditujukan dengan nada bicara dan yang datar, biasa-biasa ada dengan identitas yang berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi, hanya memantau saja. Kemudian apa dampaknya? Menghitung hadiah dan hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan. Jadi di sini nih siswa akan merasa karena disenangkan, ada satu guru. Jadi saya harus datang cepat hari ini karena dipuji sama guru tertentu. Bisa tidak dipahami Bapak Ibu guru? Nah, kemudian yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Tidak mandiri seperti yang tadi. Jadi dia akan bergantung kepada orang lain. Kemudian yang kelima yaitu posisi manajer, yaitu suaranya netral, tidak tinggi, tidak juga rendah. Ketika menegur siswa itu watija toku, watija lemah lembut, mulai lagi. Kemudian terciptanya identitas positif berhasil. Jadi dengan menjadikan kita sebagai posisi manajer, kita menyuruh siswa mencari solusi dari masalahnya. Jadi kita berhasil menciptakan identitasnya positif untuk siswa. Selanjutnya yaitu membantu siswa memecahkan masalah. Seperti yang tadi kita lihat dari video Naren tersebut, ditanyakan apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru ya. Nah, kemudian apa dampak dari ini? Yaitu murid menjadi mandiri. Apa-apa dia melakukannya sendiri, tidak bergantung lagi maupun satu orang. Selanjutnya, pede dalam memecahkan masalah. Dia akan memecahkan masalahnya sendiri tanpa harus meminta bantuan lagi kepada orang lain. Oh, hari ini saya terlambat, apa yang harus saya lakukan? Dia akan memikir dalam dirinya sendiri tanpa meminta bantuan lagi kepada orang lain. Jadi dipahami Bapak Ibu guru ya. Jadi selanjutnya kita akan memasuki yaitu kebutuhan dasar manusia. Sebelum memasuki kebutuhan dasar manusia, saya mau sebuah permainan Bapak Ibu guru. Mohon berdiri dulu dan tempat duduknya. Mohon berdiri dulu. Menangkap Eli. Nah, kita akan bermain menangkap Eli dengan teman pasangan kita masing-masing. Ibu Dina sama Ibu Pak. Ya. Di sini kalau saya sebut posisi tangannya Bapak Ibu dikasih begini satu, kemudian sebelahnya yang kiri. Yang kiri Pak telunjuk, yang kanan ini ya. Ya. Yang kanan ialah 5 jari, yang sebelahnya telunjuk. Jadi di sini ketika saya mengucapkan
teman sebelahnya. Oke? Bisa dipahami? Ketika saya mengucapkan kata Eli, bisa dipahami? Jadi pegang jari telunjuk temannya. Mana yang cepat dialah pemenangnya. Bisa dipahami? Iya, saling berhadapan. Saling berhadapan. Pokoknya telunjuk apa? Hah? Pokoknya berdiri berhadapan satu orang. Iya. Jadi nanti ketika saya mengucapkan kata Eli ya, berlombalah untuk menangkap jari telunjuk temannya. Siapa yang cepat dialah yang pemenangnya. Oke, kita mulai ya. Pada sebuah desa terpencil, hiduplah seorang petani yang memiliki 4 orang anak. Anaknya tersebut ialah Ela, Elo, dan Beni. Betul, baru Ela dan Elo. Siapa ya? Ya, lanjut. Kita lanjut lagi. Hiduplah seorang petani yang memiliki anak yang bernama Ela, Elo, dan Edi tadi. Ya. Kemudian pada suatu hari Pak Tani ini mengadakan pesta. Datanglah pacar si Edi. Oke, Bapak Ibu Guru sudah. Jadi itulah permainan kita selesai untuk kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia memiliki yang kita lakukan itu ialah semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Ada apa saja kebutuhan dasar manusia di sini? Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu fisiologi. Saya mau bertanya, apa sih kebutuhan dasar itu? Ini kebutuhan yang harus mohon ibu bapak sekolah silakan. Adalah kebutuhan yang harus Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk ibu bapak sekolah. Iya. Jadi kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama, sandang, pangan, dan papan. Pakaian, makanan, minuman. Terus saya mau bertanya, apa memperbanyak keturunan itu adalah kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu? Memperbanyak keturunan? Iya, termasuk dalam bertahan hidup. Bagaimana kita bisa bertahan kalau kita tidak punya keturunan? Ada ya. Jadi kebutuhan biologis itu dalam mempertahankan keturunan, melahirkan, memiliki istri, anak, itu kebutuhan kita yang kebutuhan dasar. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu psikologis. Di sini siapa yang tidak butuh kasih sayang? Jadi semua orang butuh kasih sayang. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Iya, setuju nggak? Iya, semua orang membutuhkan kasih sayang. Kalau kita tidak butuh kasih sayang, bagaimana kita hidup? Jadi kita butuh pasangan, kita butuh anak, orang tua, teman, rekan sejawat. Begitu juga sebaliknya anak-anak itu membutuhkan kasih sayang. Termasuk dari kita sebagai guru di sekolah, kita memperlakukan anak-anak itu dengan penuh kasih sayang. Otomatis anak-anak akan menjadi betah di sekolah. Iya enggak? Iya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Iya. Penguasaan itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Penguasaan misalnya mendapatkan juara 1, kita bangga sekali dengan juaranya. Anak-anak itu, kamu menjadi juara 1, bangga nggak kita? Ibu kepala sekolah, kalau kita ada gurunya yang dapat juara dari lomba apa-apa, bangga nggak? Iya, itu termasuk dalam penguasaan. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Seumpama kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas terus, apakah anak-anak bosan tidak? Bosan ya, bosan ya. Jadi sesekali kita ajarlah anak belajar di luar kelas, karena mereka punya kebebasan.
Nah, bisa dipahami Ibu? Ya, jadi selanjutnya ialah kesenangan. Seorang manusia itu berhak melakukan apapun yang menjadi kesenangannya. Ibu Rosa biasanya di sini kan selalu bernyanyi. Jadi Ibu Rosana kan berarti menyalurkan kesenangan sebagai Ibu Rosana? Iya. Apapun yang kita lakukan untuk menyalurkan hobi atau membuat kita senang itulah menjadi kebutuhan kesenangan. Oke, lanjut. Iya. Sekarang aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Di sini kebutuhannya apa di sini? Senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Kebutuhan apa di sini? Bapak Ibu? Ya, oke, kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa ini dia? Kasih. Terus yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa ini? Penguasaan. Dia merasa bangga atas dirinya. Kemudian yang ketiga, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan apa? Kebebasan. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu apa yang telah disampaikan. Seperti itulah kira-kira. Jadi selanjutnya yaitu ke dunia berkualitas. Yang terakhir ke dunia siapakah penting dalam hidup Anda? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan. Siapakah orang yang paling penting? Yang paling penting dalam hidup saya yaitu Allah dan kedua orang tua. Iya, tepuk tangan. Allah dan kedua orang tua. Karena Ibu Linda masih single ya, jadi belum ada orang yang paling penting selain orang tua. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Yang paling nilai apa yang paling penting? Silakan Ibu sana. Nilai kebajikan yang paling penting dalam hidup saya bermanfaat untuk orang lain. Iya, super sekali Ibu sana, tepuk tangan. Bagi orang lain luar biasa sekali. Jadi untuk apa kita hidup kalau tidak berguna bagi orang lain? Tepat sekali Ibu sana. Terus kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Karakter yang seperti apa? Siapa yang bisa? Ibu sana lagi bertanggung jawab. Apa lagi kira-kira? Apa lagi? Ya, mandiri. Selanjutnya, apa pencapaian yang Anda sangat banggakan? Saya mohon Ibu Pipin Rehani saat ini. Apa pencapaian yang Anda banggakan saat ini? Silakan diberikan Mas Hania pendapatnya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa pencapaian yang Anda sangat banggakan saat ini? Ya, pencapaian yang saya banggakan untuk saat ini, alhamdulillah semua yang saya inginkan sudah saya dapatkan. Ya, atas rezeki atau sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya, sangat-sangat saya bersyukur sekali karena sudah diberikan suatu rezeki yang sangat berharga dalam hidup saya. Terima kasih. Apa itu Ibu? Rezeki saya yang untuk tahun ini alhamdulillah saya sudah diangkat menjadi P3K. Dan yang kedua saya sudah lulus PPG untuk tahun ini. Alhamdulillah itu rezeki yang saya berikan kepada saya untuk saat ini. Terima kasih Ibu Upi. Pencapaian yang luar biasa, diangkat P3K sekaligus mendapatkan sertifikasi guru. Luar biasa Ibu Pipi. Patut kita ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik
puncak dari hidup Anda. Siapa kira-kira yang bisa menceritakan titik puncak dari hidup Anda, capaian dan Ibu Eti bisa? Nah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kesempatannya yang telah diberikan oleh CGP kita Ibu Nurlainis PDI. Adapun cerita yang ingin saya bagikan perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itu adalah titik puncak bagi saya pribadi. Ya, terima kasih. Adapun titik puncak dari perjalanan hidup saya pernah memimpikan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat nanti saya bisa hidup, bisa dikatakan walaupun sederhana, tetapi saya merasa tercukupi dan bisa dianugerahkan dengan keluarga, seorang suami serta ibu bapak mertua yang Terharu. Sampai terharu ibu gurunya luar biasa. sampai saat ini saya sudah merasakan dari apa yang saya doakan dan saya impikan selama hidup saya, dan saya merasa alhamdulillah bisa dianugerahkan dengan sebuah perjalanan hidup yang luar biasa seperti itu. Terima kasih Bu. Iya. Tepuk tangan. Tepuk tangan Ibu Eti sampai Terharu. terharu Ibu Eti bercerita tentang saya juga ikutan meneteskan air mata. Jadi luar biasa. Apapun yang telah dirasakan puncak dari hidupnya itu alhamdulillah luar biasa Ibu Eti. Aku sekali lagi untuk Ibu Eti. Selanjutnya, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Apa yang paling bermakna? Iya. Ibu sana yang paling bermakna adalah keluarga. Jadi semua sudah kita pelajari. Jadi yang paling bermakna ya tentulah keluarga, nggak mungkin apa-apa ya. Jadi selanjutnya segitiga restitusi. Oke, kita tonton dulu video ini sebentar. Ya, syukur. Iya, sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah dengan Bapak seperti itu. Orang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Iya lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Tindakan kamu itu kira prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana? Langkah-langkah restitusi yang harus kita jalankan ketika mendapati siswa yang memiliki masalah. Jadi yang pertama
yaitu ada segitiga langkah-langkah dalam restitusi ini. Yang pertama yaitu yang paling dasar itu ialah menstabilkan identitas. Di sini terlihat sekali dari cara Bapak tadi, yaitu menanyakan setiap orang punya kesalahan. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Jadi yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Yaitu dengan pertanyaannya tadi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita memvalidasi apa sebenarnya yang melatar belakangi anak itu berbuat pelanggaran atau berbuat sesuatu yang melanggar aturan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan dan ditunjukkan dari nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dalam kelas. Terlihat dari pertanyaan bapaknya tadi ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan menanyakan keyakinan jadi demikian Bapak Ibu penyampaian dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Nah, sudah. Ada yang ingin bertanya? Oh, Ibu Lina, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih banyak sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya terkait dengan keyakinan kelas tadi, Bu. Yes. Untuk keyakinan kelasnya, apakah keyakinan kelas ini dibuat pada saat pembelajaran berlangsung atau pada awal tahun pembelajaran? Oke, kita tampung dulu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sebentar. Biasa kan? Saya ingin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada posisi kontrol tadi yang sudah dipaparkan, ini sangat menarik. Pertanyaan saya terkait posisi kontrol membuat rasa bersalah. Contoh dalam penerapan di sekolah seperti apa? Ya, siap. Terima kasih banyak. Iya, ada lagi pertanyaan? Satu lagi? Boleh satu lagi. Pak Dimasa, nggak ada pertanyaan? Iya, Pak Aris, silakan. Break dulu. Iya. Pertanyaan dari Ibu Nina tadi. Apakah keyakinan kelas ini dibuat pada saat pembelajaran berlangsung atau pada saat awal tahun? Oke, jadi sebaiknya Bapak Ibu saya bertanya, pembuatan keyakinan kelas itu harusnya di awal tahun ajaran baru ya Bapak Ibu ya. Nanti pas masuk pertama setelah kegiatan pembersihan kita melakukan kegiatan yaitu membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi itu saja Ibu ya. Iya. Kemudian yang kedua Pak Anu tadi itu pertanyaannya. Saya di sekolah sebagai guru mapel. Iya, sebagai guru mapel perlukah membuat keyakinan kelas? Bisa saja membuat keyakinan khusus untuk mata pelajaran yang Bapak ampuh. Misalnya keyakinan kelas yang kita buat untuk khusus guru PJOK, jadi pas jam PJOK keyakinan kelas itu berlaku. Jadi kan 1 sampai 6 Pak Dimasa ngajar ya. Jadi keyakinan kelas yang dibuat bersama dengan siswanya itu khusus jam PJOK-nya saja. Jadi bisa Bapak. Kemudian pertanyaan ke sana Ibu Sana tadi itu tentang
posisi kontrol yang terbaik ya. Nah, penerapannya silakan Pak Arif untuk menjawab ini. Ya, terima kasih. Berdasarkan dari 3 pertanyaan tadi cukup bagus sekali. Mungkin di sini saya sedikit sebelum masuk ke materi pertanyaan dari Ibu, sedikit saya tambahkan terkait dengan keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas ini baik guru mapel ataupun guru wali kelas itu sama-sama bisa membuat suatu keyakinan kelasnya dengan peserta didik itu sendiri. Keyakinan kelas harus diingat, peraturan kelas sama keyakinan kelas itu berbeda. Ya, kalau peraturan kelas ada yang disebut kalau di kelas 4 kita bikin kemarin sama Pak Dinan itu namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu rinciannya sangat singkat. Contoh, keluar kelas, izin kalau keluar masuk kelas, terus hadir tepat waktu, terus tidak ribut dalam kelas atau tidak mengganggu tema pada saat belajar. Tapi pada keyakinan kelas ini ada sebuah pernyataan tinggi, keyakinan diri kita sendiri, kita berani pada diri kita sendiri bahwa peraturan kelas itu tidak akan kita langgar. Contoh tadi, izin keluar masuk kelas. Jadi kita harus berjanji. Saya berjanji itu kalau kalimatnya. Kalau keyakinan kelas itu dia harus berjanji pada diri sendiri. Saya berjanji akan minta izin ketika keluar dan masuk kelas. Saya berjanji ketika masuk kelas saya akan memberikan salam. Jadi sebuah keyakinan kelas itu adalah keyakinan pada diri sendiri. Jadi harus ada katanya saya berjanji. Jadi berbeda kalau peraturan. Kalau peraturan izin kalau keluar masuk. Itu kan cuma sebatas oh ya berarti harus izin ini. Bagaimana perilaku dia? Jadi harus kita berjanji pada diri sendiri. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi pada keyakinan kelas itu ada pernyataan dirinya, saya berjanji akan membuang sampah pada tempat. Nah, seperti itu contohnya. Nah tadi saya singkat lagi dari pertanyaan Ibu, posisi kontrol. Nah pada posisi kontrol pada apa? Membuat rasa bersalah. Nah contoh di sini ketika ada anak-anak peserta didik yang melakukan kesalahan pada saat jam kita berproses, jalan di sini kita melakukan sebuah tindakan, tapi jangan tindakan pemberian hukuman dan lain sebagainya. Setidaknya kita harus memberikan sebuah argumen sehingga dia merasa dia ini sangat dilihat, sangat dididik, sangat diperhatikan oleh kita. Contohnya seperti ini. Kenapa kamu menyontek? Atau kenapa kamu mengganggu temanmu? Ya, kenapa kamu mengganggu teman? Apakah kamu sudah mengetahui bagaimana peraturan kelasmu? Keyakinan kelasmu bagaimana? Kamu kan sudah berjanji. Loh, kamu kan sudah berjanji sama diri sendiri. Aduh, Bapak Guru sangat kecewa. Padahal kamu sudah berjanji, kamu tidak akan melakukan suatu kesalahan terkecil pada saat proses pembelajaran. Jadi dari uraian kata-kata pendidik itu sehingga dia merasa bersalah, ya saya sudah bersalah. Sedangkan saya sudah berjanji tidak akan ribut di kelas, tidak akan mengganggu teman-teman. Seperti itu contohnya Bu. Jadi kita memberikan sebuah kalimat-kalimat verbal yang baik, yang positif sehingga dia itu mampu mengingat apa yang sudah dijadikan keyakinan kelasnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Sudah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Moderator sekaligus pemateri. Oke, demikianlah penyampaian materi yang telah kami laksanakan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi kita es breaking lagi ya sebelum tutup. Oke, kita es breaking lagi. Oke. Coba dari Pak Dinan dulu sini. Iya, sebutkan. Pak Dinan sini nih. Sebutkan kata, bukan warna. Sebutkan kata di bawah ini dengan benar. Oke, coba. Saya akan satu. Coba jangan membelakang kita. Oke. Coba. Nah, warnanya. Hitam. Sebutkan kata. Sudah? Sudah. Hitam. Kuning. Cepat. Kuning terus. Hijau. Salah. Terus. Hijau. Biru. Kuning. Salah. Kurung. Salah.
sana. Itu semua. Ulang, itu sana ya, lihat. Sebutkan warna. Kuning. Coba fokus. Hijau. Jingga. Oke. Hijau. Hijau. Jawabnya harus Hijau. Oke. Biru. Coklat. sana. Iya, luar biasa. Satu orang lagi, siapa yang mau? Ayo, Pak, ayo. Satu orang lagi, Ibu Linda. Ayo. Bisa. Warna biru, hitam, Oke. hijau, jingga, hijau, biru, warna hijau. Udah salah satu. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak, Ibu guru yang sama-sama berbahagia, tibalah sampainya kita di penghujung acara. Ucapan terima kasih dan rasa haru yang sangat luar biasa dari saya karena kita telah menyelesaikan ini semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf juga telah mengganggu waktunya Bapak dan Ibu guru. Seharusnya Bapak dan Ibu guru sekarang sudah sampai di rumah istirahat dengan keluarga, tetapi karena ada tugas kami, jadi terima kasih telah membantu kami. Tidak akan ada gunanya apa yang telah kami sampaikan jika kita hanya belajar saja. Jadi yang dituntut di sini adalah aksi nyata dari apa yang telah kita pelajari, Bapak Ibu guru. Jadi mohon dari mudah-mudahan kedepannya untuk sekolah kita ini ada imbas positifnya dari apa yang telah kita lakukan hari ini. Kita akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah foto bersama dulu.